Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat yang telah bersedia hadir dalam kegiatan desiminasi matematika gembira ini. Selanjutnya, sebelum saya masuk ke kegiatan intinya, saya mau untuk membentuk kelompok Bapak Ibu ya. Itu urutan 1 sampai dengan 4 ya. Jadi nanti diingat-ingat Bapak ini nomor berapa, Ibunya nomor berapa, seperti itu. Jadi saya mulai dulu dari Ibu Santri. Ibu Santri 1. Nah, begini. Oke, baik. Ibu Is 1. Iya, terus 2. Kemudian Pak Faisal 3. 4. Oke. 5. 1. Ya, 1. Kemudian 2. 3. 4. 1. Oke, baik. Bapak Ibu masih ingat sesuai sama nomornya. 1, 2, 3 dan 4. Bisa betul. Atau 4 yang nyaman untuk Bapak Ibu bergerak. Bisa dilihat contohnya gerakannya seperti yang ada di depan. Oke. Ini adalah gerakan numerasi nasional seperti yang saya pakai sekarang ini. Pola pikir numerik dengan pendekatan pembelajaran mendalam yang kontekstual, yang mana pembelajaran matematika gembira ini adalah mengikuti pembelajaran mendalam ya Bapak Ibu yang sudah kapan hari kita sudah diajarkan ya oleh Ibu Mariati dan Ibu Mislia terkait rencana pembelajaran mendalam seperti itu. Dulu itu namanya RPP modul, sekarang berubah menjadi RPM. Oke, baik Bapak Ibu, ini pendidikan bermutu adalah hak warga negara dan kunci pembangunan bangsa. Nah, Bapak Ibu, Bapak Ibu, ternyata numerasi itu sangat penting untuk kita ya Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya di sini adalah Bapak Ibu bisa lihat lingkungannya, sekolah, masyarakat, media massa dan keluarga. Nah, kita ini harus menyampaikan numerasi itu di mana saja. Yang pertama adalah di tempat Bapak Ibu bekerja, yaitu di mana Bapak Ibu? Di sekolah, yaitu dengan cara peningkatan kompetensi guru dengan mengajarkan melalui bimbingan matematika dengan pendekatan gembira. Nah, selanjutnya setelah ke sekolah ada tugas kita lagi Bapak Ibu di masyarakat dengan menanamkan fondasi numerasi secara menyenangkan dan bermakna sejak dini melalui sasaran strategi taman numerasi. Nah, kalau untuk taman numerasi ini di Bunyu ada ya Bapak Ibu? Belum ada ya? Kalau tidak salah kemarin pada saat saya pelatihan di sana di Tanjung sudah ada. Mungkin bisa menjadi praktek baik buat sekolah kita. Ada untuk taman numerasi yang mana khusus di media sosial. Bapak Ibu saya tahu nih luar biasa main gadgetnya. Ada punya media sosial, TikTok, IG, WA, Facebook. Nah itu Bapak Ibu bisa memanfaatkan dengan cara membangun partisipasi, kolaborasi seluruh pemangku kepentingan melalui pesan inklusif, mudah dipahami, konsisten di berbagai saluran komunikasi. Di mana konten yang berhubungan dengan media numerasi ya. Mungkin Bapak Ibu yang lihat story saya mau di IG maupun di WA itu banyak banget ya. Ada untuk mempublik, untuk mengedukasi
membekali proses mendampingi anak dalam pengembangan kemampuan berpikir logis dan matematis melalui aktivitas sehari-hari di rumah melalui buku 1 numerasi keluarga. Mungkin ini belum ada ya Bapak Ibu, tetapi Bapak Ibu bisa mengedukasi orang tua murid dengan share kegiatan Bapak Ibu di grup WA Bapak Ibu ya Bapak Ibu, dengan atau Bapak Ibu dengan menghimbau bahwa kegiatan numerasi itu sangat penting untuk peserta didik Bapak Ibu, bukan hanya di lingkungan sekolah tetapi di lingkungan masyarakat maupun keluarga. Kami kemarin disuruh membuat RPM yang berhubungan dengan pelajaran mendalam, ada menyenangkannya, ada bermakna, dan ada berkesadarannya. Coba lihat nama kelompoknya ada di belakangnya Bapak Ibu. Nah, itu gembira. Gembira itu sebetulnya singkatan Bapak Ibu. Di belakang sini Bu Is. Di situ adalah G, M, B, I, dan RA. Itu merupakan singkatan Bapak Ibu. Yang mana adalah G adalah gali dan eksplorasi. Kemudian M-nya adalah muat konten. Kemudian B-nya adalah buat aktivitas. Kemudian I-nya adalah ikuti pemikiran murid. Dan apa Bu? Dan R-nya adalah rayakan dan akhiri. Adalah gali dan eksplorasi. Bapak Ibu, di sini adalah aktivitasnya Bapak Ibu sebelum masuk ke konten atau materi. Bapak Ibu wajib menggali atau mengeksplor kemampuan berpikir peserta didik kita, ya, dengan cara menghubungkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari peserta didik kita. Kemudian siswa kita dapat memahami masalah-masalah lewat pengalaman nyata yang bukan langsung hitung-hitungan. Maksudnya seperti ini Bapak Ibu, kita ini mau memberikan soal penjumlahan atau pengurangan atau perkalian. Kita langsung tuliskan bentuk simbol 5 ditambah 5 tambah 5. Alangkah lebih baiknya kita memberikan konteks nyata. Seperti Ibu punya 5 buah jeruk. Kemudian Ibu pilih lagi 5 buah jeruk. Berapakah jumlah jeruk yang Ibu miliki? Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Yang konteks yang bisa kita berikan. Kalau bisa sih dalam bentuk nyata Bapak Ibu. Misalnya, oh nggak punya jeruk, tapi punyanya apa? Tutup botol. Bisa kita menggunakan benda konkret ke peserta didik kita untuk dapat dia langsung melihat ya. Seperti itu. Jangan langsung bentuk hitung-hitungan atau simbol. Selanjutnya, pengalaman sehari-hari diubah menjadi bentuk matematika. Yang saya tadi bilang ya Bapak Ibu ya, seperti 5 buah jeruk ditambah 5 buah jeruk. Kita tulis 5 ditambah 5 sama dengan 10. Oke, baiklah. Selanjutnya, mendorong siswa berpikir kritis dan ingin tahu. Bapak Ibu, di sini adalah kita selalu mencoba memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik kepada peserta didik kita agar peserta didik kita dapat berpikir kritis, ya. Seperti itu. Selanjutnya terakhir adalah membuat belajar matematika lebih bermakna dan membantu meningkatkan kemampuan numerasinya. Yang mana dengan pembelajaran mendalam ini peserta didik. Nah, selanjutnya M adalah Bapak Ibu disuruh muat konten. Muat kontennya apa? Materi yang Bapak Ibu ingin ajarkan ke peserta didik Bapak Ibu. Setelah menggali informasi atau menggali dan eksplorasi, Bapak Ibu lanjut nih ke muat konten. Seperti itu. Apa sih muat konten? Muat konten adalah materi yang Bapak Ibu ingin sampaikan. Bisa menggunakan AI, bisa menggunakan apalagi yang biasa media-media yang Bapak Ibu lakukan seperti itu bisa. Aktivitas. Buat aktivitas ini adalah kegiatan peserta didik kita. Sama seperti itu Bapak Ibu alurnya. Pertama kita gali dulu informasi sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan kita. Kemudian peserta didik jawab. Dari gali dan eksplorasi ini muncullah muat konten. Muat konten adalah materi yang ingin kita angkat. Setelah materi yang kita berikan ini, kemudian muncullah aktivitas. Nah, aktivitas ini adalah kegiatan peserta didik kita. Peserta didik kita ini kita bisa memberikan diskusi, kemudian kegiatan kelompok atau berpasangan. Kalau saya sendiri sih biasanya berpasangan ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya untuk per kelompok agak sedikit susah kalau untuk kelas 1. Mungkin kalau untuk di atas kelas 1, kelas 2, kelas 3 atau jenjang berikutnya itu bisa kali Bapak Ibu untuk per kelompok seperti ini. Nah, selanjutnya ikuti pemikiran murid. Nah, di mana ini ikuti pemikiran murid adalah menilai cara berpikir siswa. Ya, kita menanyakan, bukan hanya kita melihat hasilnya. Jadi pada saat aktivitasnya kita bisa menggali ikuti pemikiran murid. Oh, ini bagaimana ya Nak hasilnya dapatnya seperti ini Bu. Nah, kita tahu walaupun jawabannya salah, tetapi kita tidak boleh menyalahkan Bapak Ibu. Kita memberi penguatan. Oh, caranya seperti ini Nak. Jangan langsung menjawab, kamu salah. Nggak boleh ya Bapak Ibu ya.
Jadi ketika anak melakukan kesalahan, maka kita memberikan kata-kata seperti memberitahu bahwa jawaban kamu perlu dikoreksi lagi kembali seperti itu. Nah, selanjutnya ingat di sini kita bukan menilai hasilnya, tetapi proses belajar peserta didik kita. Selanjutnya adalah guru melihat langkah strategi siswa untuk menyelesaikan masalah. Yang tadi saya bilang, kalau misalnya siswa kita salah, maka kita dapat memberikan masukan seperti itu. Kemudian guru memahami kesulitan siswa, memberikan umpan balik yang tepat dan membantu mereka belajar lebih baik lagi. Nah, di situ peran kita sebagai guru. Nah, selanjutnya rayakan dan akhiri ya Bapak Ibu. Rayakan dan akhiri ini adalah proses refleksinya, ya. Misalnya ketika kita melihat prosesnya, kita bisa menanyakan nih, bagaimana pelajaran hari ini, menyenangkan apa tidak? Oh, menyenangkan Ibu, kita bisa memberikan 1 jempol atau 2 jempol, atau yang punya stiker bisa, itu melakukan refleksi. Kemudian pelajaran mana yang lebih mudah di bagian ini, yang mana yang sulit? Nah, bermain angka dengan gembira. Nah, tujuan modul ini adalah Bapak Ibu dapat memancing aktivitas untuk belajar bilangan pecahan di fase A. Gak apa-apa ya Bapak Ibu khusus di fase A aja, tetapi nanti fase B, fase B maupun fase C bisa terinspirasi. Nah, serunya menjelajahi bilangan. Nah, di sini saya mau Bapak Ibu yang berbicara. Nih, kita curah pendapat curhat. Yang pertama, apakah Bapak Ibu pernah menggunakan konteks kehidupan sehari-hari murid dalam pembelajaran kesadaran bilangan? Seperti contohnya ini. Ada yang mau menjawab Bapak Ibu? Apa Ibu mau jawab? Oke, Bapak Ibu, Bapak Isau, ini kayak datang ini, aku mau jawab gitu. Jadi untuk pertanyaan pertama, apakah Bapak Ibu pernah menggunakan konteks kehidupan sehari-hari murid dalam pembelajaran kesadaran bilangan? Saya rasa ya, saya pribadi dan saya rasa biar teman-teman semua yang belajar matematika pastinya pernah, terutama dalam menggunakan soal cerita. Biasanya kita mengangkat tema ceritanya itu berdasarkan diri mereka. Misalkan si A memiliki 25 kelereng atau 25 stick yang mereka sering sekarang, atau ya seperti itu lah Ibu. Atau biasanya saya berbicara sama anak kayak dia memiliki hutang sekian, terus yang sekian. Jadi mereka tuh bisa mengaplikasikan kehidupan sehari dan juga bisa lebih memahami apa maksud soalnya. Iya, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Isa. Sudah mengadaptasi ya untuk konteksnya. Selanjutnya yang soal nomor 2. Apakah kelompok hadirnya ini mau bantu menjawab? Kayak pohon, itu anak-anak bisa menghitung daunnya, Iya. batangnya, cabangnya. Iya, luar Dari biasa. satu daun itu kita bisa menemukan banyak angka. Seperti akar itu ada berapa nah akarnya? Ada 4 Bu, berapa batangnya? 1 Bu. Besar akar kecil itu sudah suatu bilangan, Kesadaran bilangan. Kesadaran Iya, bilangan. luar biasa. Selanjutnya yang nomor kedua. Gambar kedua, data hadir. Kita bisa melihat di dalam kelas. Nah, hari ini siapa anak turun? Kita pasti tanya, jumlah semua berapa nak? Misalnya kelas awal itu 18 Bu. Coba hitung, ada nggak temannya yang turun? Mereka berhitung, pasti di situ ada yang genap, ada yang hitungannya lebih dan ada hitungannya kurang. Iya. Pasti saya dapatkan seperti itu. Dalam mereka itu pas-pas ngitung 2 kali baru betul. Iya. Baru bilang Bu, si ini nggak turun. Dan dari makanan, nah itu kita bisa lihat. Kita bisa juga nak, ini bentuk warna dan ya bentuk dan warna. Itu ada bentuk apa nak? Dia botol. Botolnya ada berapa nak? 2. Terus nah itu yang persegi panjang apa namanya? Itu kue Bu. Iya kue apa? Kita bisa bertanya dengan mereka. Bulatnya kayak mana nak? Itu bulat-bulat ada berapa bulatnya? Terus yang di bundar ada berapa? Warnanya warna apa? Semua kita bisa menjelaskan dengan anak-anak. Dari satu benda kita bisa menggalikan berpuluh-puluh macam bilangan yang akan didapatkannya. Ya, baik. Oh, luar biasa, tepuk tangan dulu dong buat Bu. Oke. Nih, ranting pohon ya Bapak Ibu ya. Ranting pohon, dari ranting pohon itu dari tadi itu kan ada 3 gambar ya Bapak Ibu ya. Ada gambar pohon, ada gambar hadir sama bingkisan hari raya. Nah, seperti yang tadi Ibu Nur jelaskan, kita bisa mengenal bilangan, melakukan komputasi mental. Kemudian estimasi dan penilaian kewajaran perhitungan pada bilangan hingga 10. Yang mana kita komputasi mental ini adalah pemikiran yang kita tidak menghitung satu-satu. Misalnya kita lihat contohnya ini nih, pohon ini ada jumlahnya, langsung kita tidak perlu hitung ya. Oh, jumlahnya 1 seperti itu. Kemudian dengan kita lihat lagi di sini, kita nggak usah hitung nih siswanya nih, ini ada berapa, langsung 3 tanpa kita menghitung satu persatu. Itu yang namanya komputasi mental. Selanjutnya mengestimasi, kita mengestimasi ini berapa ya kira-kira jumlah daunnya. Oh, kira-kira mungkin ada
50 lembar, nggak mungkin kan 2 juta lembar kayak gitu kan, yang masuk logis seperti itu. Selanjutnya penilaian kewajaran perhitungan pada bilangan hingga 100. Misalnya gini, 2 ditambah 2 sama dengan 4, bukan 2 yang masuk logika ya Bapak Ibu, 2 tambah 2 hasilnya 20, tidak seperti itu maksudnya. Selanjutnya daftar hadir, yaitu yang seperti tadi dijelaskan oleh Ibu Nur adalah mengenal makna bilangan urutan. Misalnya, oh yang pertama hadir si ini, yang kedua si ini, yang ketiga si ini, sampai yang terakhir. Selanjutnya bingkisan hari raya bisa masuk dalam komposisi dan dekomposisi dan komposisi bilangan. Ini materinya ada di kelas di fase ya Bapak Ibu. Saya tidak terlalu memahami untuk kelas tinggi, mungkin ada ya dekomposisi dan komposisi bilangan karena sudah berapa tahun saya mengajar kelas tinggi seperti itu. Selanjutnya, nah ini adalah contohnya ya Bapak Ibu ya. Ini ranting pohon. Nah ini sama selnya, ini ranting pohonnya Bapak Ibu ya. Ini kita lihat benda konkretnya. Nah kemudian setelah kita melihat benda konkret, siswa itu disuruh menggambar. Menggambarnya apa? Inilah yang dinamakan semi konkret. Setelah dia tahu, oh bentuknya pohon seperti ini loh, terus dibentuknya seperti ini, bentuk batang ranting pohon. Nah dari batangnya ini ada berapa jumlahnya? Kita larikanlah ke bentuk simbolik atau lambang seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Masih ada yang, saya belum ngerti loh Bu, bagian ini nih. Seperti itu. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Oke, sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Oke, selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, ini alur kesadaran bilangan. Nah, kesadaran bilangan ini ada masuk subitasi, kemudian menghubungkan nama dan simbol, membangun patok 5 sampai 10, kemudian konversi bilangan, memasang satuan dan perbandingan, lebih banyak lebih sedikit, kemudian komposisi dan dekomposisi. Ini akan kita bahas. Nah, saya mau, ada yang mau? Nah, kebetulan linknya di sini, silakan. Ayo, Wati, kamu apa Wati? Ayo. Ubin warna apa yang jumlahnya lebih banyak? Bagaimana Ibu mengetahuinya? Dari warnanya Bu. Oh iya, terus Bu? Dari warnanya itu warna kuning lebih banyak. Oh seperti itu. Oke baik, Bu Is, ada mau bantu jawab lagi? Iya. Ada? Ya kalau di dalam pelajaran bahasa Indonesia itu ada namanya membaca memindai. Jadi membaca tapi tidak misalkan membaca jadwal perjalanan pesawat. Kita tidak langsung baca dari 1, 2, 3, tapi langsung kita cari yang kita tuju set gitu. Jadi kalau matematika seperti ini ada juga di matematika seperti ini ya. Jadi kalau itu kalau jumlahnya sama ya. Jadi kita mengetahuinya dari jumlah bukan dari panjang gambarnya. Benar. Jadi atas bawah sama apa berbeda Bu? Sama jumlahnya ya. Apa perbedaannya Bu? Atas sama bawah? Oke, kalau yang di atas itu jarak gambarnya spasinya dekat, rapat, yang di bawah jarang. Oh iya baik. Dan itu saya melihatnya. Ya tepuk tangan dulu dong Bu, buat Bu Isti, baik. Ya benar ya Bapak Ibu, konservasi bilangan adalah jumlah bilangan yang sama. Sebetulnya Bapak Ibu, ini jumlahnya sama. Jumlahnya ada berapa Bapak Ibu? 9. Kenapa ini di bawah terlihat lebih banyak? Karena jaraknya lebih jauh seperti itu. Oke baik. Selanjutnya subitasi. Nah Bapak Ibu bisa nih, ayo hitung berapa jumlah titik hitam pada kertas di bagian ini, ya. Namun tidak boleh menghitung satu-satu. Nah Bapak Ibu ada papannya, silakan membuat ini, buat seperti yang tadi tuh yang dilingkar-lingkarin tuh. Nah tapi tidak boleh satu, harus berkelompok. Kalau saya jelaskan nanti. Nah, iya Bu, kalau tadi ibu-ibu lihat ada tuh yang dilingkarin. Iya, luar biasa. Gak apa-apa, ada yang lagi yang lain, gak apa-apa. Ini masih ada banyak tuh. Oke, ada, ayo. Saya bentuk kamu, saya kuku. Ayo, gak apa-apa. Tidak, lihatin. Ada yang 2, ini kan tadi semuanya serba 2 nih. Saya belum ada lihat nih, ada yang 3. Oke. Ya. Iya, luar biasa. Oke, silakan maju dulu dong Bu. Pak Irham silakan maju. Oke, kelompoknya ini. Oh, sudah dijelaskan lagi. Enggak. Kalau kamu dijelaskan ada hadiahnya. Saya tambah 2 baru sudah habis. Aduh masih ada nih. Oke, untuk kelompok gembira bersama. Oke, baik. Hasilnya jangan ngikutin ya. Pak, ada jauh-jauh Pak. Tapi kalau saya berdua
Kayaknya yang murni guru di sini cuma Nur. Yes, cepat tunjuk. Berdiri Bu. Waduh, Pak ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini adalah contoh jawaban setiap kelompok. Ada yang pemikirannya berbeda, ada yang sama. Contohnya, apakah ini sama dengan sama yang ini? Beda. Apa? Beda. Apakah ini? Lebih berbeda. Apakah ini? Lebih berbeda. Berbeda. Jadi, pemikiran kita atau peserta didik kita itu memiliki pemikiran yang Beda. berbeda-beda seperti itu. Terima kasih. Bapak Ibu. Aku jelas nggak pembelahan sel. Aku pemasukan IPA. Oke, baik. Udah cocok. Nih, sekarang tugasnya kelompok gembira bersama yang menjawab. Nih, oke, Ibu mana nih? Tidak bersama, sana tidak bersama. Ini gembira bersama, Ibu sedih bersama. Mana? Oh tidak. Oke, baik, di sini ada pertanyaan. Ya pasal udah tahu dengan Mana itu? Ini, apakah jumlah daun milik Aira dan Ivan sama? Manakah yang lebih banyak? Nah, tolong nanti bisa dijelaskan sama yang ini. Menghubungkan nama dan simbol bilangan dengan makna bilangan. Jadi di rapel. aku tuh pintar, gue Ya. malas banget. Oke, tolong. Nih, gampang loh nih. Apakah jumlah daun milik Aira sama Ivana sama? Pakai mic-nya. Jawabnya bertiga. Oke, jawabannya apa? Tidak. Oke, baik. Manakah yang lebih banyak? Manakah yang lebih banyak? Bisa silakan dijelaskan. Apa? Manakah yang lebih banyak? Aira, bukan Arya. Aira. Apa Bu? Aira. Aira. Bisa dijelaskan? Aira jumlahnya 10 ya. Aira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di kampung kan sudah berontak. Bapak Ibu, di sini adalah memasangkan satu dan perbandingan. Yang saya ini dulu ya. Di sini Aira ada jumlah daunnya ada 5, sedangkan Irfan di sini ada 4. Kita mencocokkan ini sama ini hampir sama bentuknya. Ini sama ini juga hampir sama. Kemudian ini juga hampir sama dan ini juga hampir sama. Yang berbeda adalah ini dan memang tidak ada. Jadi seperti itu memasangkan satu dan perbandingan. Nah, selanjutnya untuk menghubungkan nama dan simbol bilangan dengan makna bilangan. Nah, Bapak Ibu, ini adalah saudara. Ada Dimas, ada Sari, ada Agus, ada Putri. Yang mana Dimas ini adalah anak berapa Bapak Ibu? Pertama, yang Sari kedua, kemudian Agus ketiga, kemudian Putri keempat. Nah, tulisan satu kayak mana? Seperti ini. Simbolnya yang mana? Seperti ini. Dua, tulisan seperti ini, kemudian tulisannya simbolnya seperti ini dan seterusnya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ini adalah lebih banyak 1 atau 2 dan lebih sedikit 1 atau 2. Nah, mungkin di semua kelas sudah perbandingannya Bapak Ibu lebih banyak lebih sedikit. Nah, kalau seperti ini adalah 7 lebih banyak dari 7 lebih banyak 1 dari 6. Kemudian 9 lebih banyak 2 dari 7. Kemudian 9 lebih sedikit 2 dari 7. Sedangkan 7 lebih sedikit 1 dari 6. Seperti itu. Selanjutnya komposisi dan dekomposisi. Nah, sini dulu deh. Membangun patok 5 dan 10. Yang mana dia menggunakan jarinya 5 dan jarinya 10 atau menggunakan bingkai 10. Yang menjadi patokan. Biasanya kalau di kelas awal itu kita menggunakan gunakan 5 ya, menggunakan jari. Hitung 2 ditambah 2 sama dengan berapa? Dia menggunakan patoknya 5. Kalau dia menggunakan bilangan 1 sampai 10, dia menggunakan jarinya 10 atau patok 10. Misalnya 5 ditambah 4, dia menggunakan patok berapa Bapak Ibu? 5 atau 10? Berapa? 10. Kalau misalnya 2 dan 1, dia menggunakan patok berapa? 5 atau 10? 5. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya komposisi. Komposisi ini kita sudah pernah ya Bapak Ibu menggunakan kartu domino di numerasi numerasi inovasi Bapak Ibu. Yang mana ini pengelompokan ya. Misalnya di sini kartunya ada 6, di sini ada 3. Jadi 5 dan 3 menjadi 9. Ini adalah komposisinya. Selanjutnya, kalau dekomposisi adalah pengelompokan Bapak Ibu. Bilangan
nama saya sudah saya sering kerjakan sih Bapak Ibu. Misalnya mohon izin ya. Ini yang kalau dekomposisi ini kita masuknya seperti ini. Berapa tambah berapa hasilnya 5. 3 tambah 2 terus 4 tambah 1 terus itu aja ya? 3 tambah 2 atau 6 dikurang 6 dikurang 1 seperti itu. Kalau komposisi yaitu dia misalnya kemarin itu misalnya gini, 5 ditambah 5 sama dengan berapa, seperti itu. Dia sudah ditentukan seperti itu Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu bisa belajar lebih mendalam secara mandiri, bisa melihat YouTube ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya, oke Bapak Ibu, ayo kita berhitung asik, tambah dan kurang sambil bermain. Nah, Bapak Ibu bisa lihat gambar yang ada di depan sini. Nah, yang masih kecil nih, yang bahagia nih, pasti tahu nih permainannya apa. Ini permainan apa Bapak Ibu? Kelereng. Ini kereta api ya? Apa ya? Kereta panjang ya? Nah, ini apa ini? Cabang atau engklek. Nah, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, pertanyaan saya, apakah di sekolah Bapak Ibu atau Bapak Ibu pernah menggunakan konteks permainan tradisional sebagai bagian dari pembelajaran? Maksudnya di sini adalah Bapak Ibu pada saat mengajar ini pernah tidak menggunakan permainan tradisional dalam kegiatan KBM Bapak Ibu? Pernah. Oke, saya mau Bu. Jangan bunuh lagi. Bunuh tadi bilang pernah. Iya, jadi kan lah bunuh lagi. Iya, nggak apa-apa. Nanti kita kasih lain. Oke, apa dulu? Pernah apa? Apanya? Mainannya? Ular naga. Oh, ular naga. Nanti kita mainkan ya sama-sama ya. Oke. Ular naga, terus cabang. Cabang. Terus kalau yang sekarang lagi galak-galaknya ini stick. Oh, stick. Sama ini. Itu yang pakai apa tuh yang apa Bu yang satu? Dakoko. Dakon. Oke. Jadi saya sekarang mengarahkan mereka dengan yang tradisional aja. Jadi supaya mereka tahu ini mainan kita jangan sampai dihilangkan seperti itu. Kemudian pada saat masuk pembelajaran apakah perhitungan, penjumlahan atau Kalau yang luar naga pasti perhitungan. Ya. Siapa yang kalah akan dihukum, misalnya nyanyi atau berhitung, atau misalnya entah siapa yang bisa menebak dia yang menang gitu kan. Makanya tergantung dari gurunya apa. Gurunya aja apa yang mau dikasihkan. Oke, baik. Terima kasih, tepuk tangan dulu dong buat Dono. Tadi Bu Linda juga. Nggak pernah ya? Wira bersama sudah pernah? Oh, main cabang menggunakan pola. Oke, baik. Kalau ibu-ibu mau sudah pernah? Ada. Permainan apa Bu? Permainan engklek. Oke, baik. Kemudian ini deh Bu. Kalau ini kelompok menyenangkan sudah pernah Bu? Berarti belum pernah. Oke, baik. Bu Isti? Engklek, baik. Selanjutnya Bapak Ibu, bagaimana konteks yang bisa digunakan Bapak Ibu untuk menggali pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna? Kira-kira bagaimana proses pembelajaran dalam permainan tradisional ini? Ada yang bisa bantu jawab? Ini, Bagaimana konteksnya? bagaimana konteksnya yang digunakan Bu? Tadi kan Ibu kan menggunakan cabang tuh. Pakai ular panjang. Kalau konteks tadi itu pasti perhitungan ya. Kalau Iya. kelompok tadi pasti perhitungan, kita pasti hitung sampai 10. Iya. 1, 2 sampai. Iya. Kalau itu apa? Yang kepada Aduh, Kalau dari kita pasti menghitung buah atau anaknya matanya. Di Iya. mana terakhir dia masuk lubang, di lubang itu tidak ada anaknya, tidak ada isinya, berarti dia kalah. Jadi temannya Baik ya. dia punya rumah ujung. Jadi di mana rumah itu dijaga. Ya. Gitu. Kalau zaman dulu kita main tembak, kalau kosong kita bisa ngambil punya teman untuk meraup. Tapi kalau sekarang saya ngajarin mereka cara berhitung, cara berbagi, jadi semua dapat bermain. Oke, baik. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong, Bu. Luar biasa loh pengalamannya. Ini Bapak Ibu, mari bermain bersama. Bapak Ibu buat aktivitas permainan tradisional yang berhubungan dengan penjumlahan dan pengurangan. Kemudian masukkan unsur pendalamannya. Maksudnya gini adalah Bapak Ibu membuat sebuah permainan tradisional dengan bahan seadanya yang di belakang, tapi hubungkan dengan penjumlahan dan pengurangan. Seperti itu. Bisa Bapak Ibu? Bisa. Sekarang setiap kelompok bisa mengambil, tentukan. Saya mau main membuat misalnya gini, coklat seperti itu. Oh, saya mau main kelereng atau mau main permainan apa yang berhubungan dengan permainan tradisional. Bapak Ibu, itu ada tali